satuannya Tesla. Tesla, singkatannya T gitu ya. Terus kalau kuat arus, I. lambangnya Ampere. I, I. satuannya ampere. Ampere. Terus L itu apa? Panjang kawat. Panjang kawat. Satuannya panjang udah pasti Meter. meter. Kalau masih ada Meter. sentimenya diubah dulu ke meter baru dikerjain. Gitu. Oke, ada yang mau mengerjakan ulang soal nomor 1? Ada? Mujahid Us. Mujahid. Gimana Saya Mujahid Us. caranya ngerjain? Kita tulis dulu semua yang diketahui. Yang diketahui apa saja di sini? Kawat tembaga sepanjang. Berarti kan panjang. Panjang tadi apa? L. L sama dengan 5 meter. 5 meter. Apalagi yang diketahui? Kuat arus. Listrik. Berarti kuat arus. Kuat arus lambangnya apa? I. I. Sama dengan 0,005 ampere. Ampere. Habis itu tegak lurus pada medan magnet. Medan magnet tadi lambangnya apa? B. B. Dengan Satuannya 8 Tesla. Gitu. Terus hitung gaya Lorentz rumusnya. F kan sama dengan B kali I kali L. Gini ya. Maka B-nya berapa? 5. 8 dikali I-nya berapa? 8 kali 0,0005 kali Berapa? Kali 5 Us. 5. Ini L-nya 5. Udah, nanti dikerjakan hasilnya satuannya apa Kak F itu? Newton. Newton N. Gitu ya. Ini hasilnya berapa Mujahid? 8 kali 0,5 kali 5. Nggak tahu Us. Ada komanya. Ya, intinya begitu ya. 8 kali 5 40. 40 kali 0,005 Newton. Gitu. Terus soal nomor 2 ada yang mau coba? Enggak. Oke. Penghantar berarus listrik, kita kembali lagi ditulis apa yang diketahui. Jadi kalau baca soal jangan bingungnya diduluin ya. Aduh, baca soal ini gimana rumusnya, gimana, nanti kalian jadi blank ya. Semuanya yang ada di rumah juga. Pokoknya kalau ada soal dibaca hati-hati, dilihat itu apa ya lambangnya, apa ya satuannya. Nanti kalau udah ketemu ini, oh berarti rumusnya pakai yang ini gitu. Intinya di sini yang pakai rumus kan cuman ini toh, gaya Lorentz sama transformator aja kan. Nggak kayak kemarin listrik dinamis yang banyak volt kan. Ya kan? Jadi gampang ingatnya gitu. Masalah kalian nanti itu melihat buku, tidak lihat buku, pas formatif, itu urusan kalian sama Allah gitu ya. Intinya tugasnya Ustazah Dayani hanya menilai apa yang kalian kerjakan di dunia gitu ya, guys. Jadi ya udah gitu, menilai yang kalian kerjakan aja, itu nanti tugasnya Ustazah Yani gitu. Ya, di sini soal yang kedua, silakan Angga ditulis dulu, dibaca soalnya. Penghantar berarus listrik berarti apa Angga? Arus listrik berarti I sama dengan 10 ampere. Ya, I sama dengan 10 ampere. Gini kan? Diletakkan pada medan magnet 0,5 Tesla. Berarti medan magnet apa tadi ya? Berarti medan magnet itu B sama dengan 0,5 Tesla. Habis itu, jika panjang penghantar yang berada dalam medan magnet 25 cm, berapakah gaya yang dialami? Berarti apa ini? Berarti itu panjang kawat. Penghantar yang berada dalam medan magnet. Berarti panjang penghantarnya kan di sini? Iya, L. Berapa berarti? Berarti kalau 25 cm dijadikan meter. Enggak? Iya, Us. Dirubah ya. Jadi berapa? 0,25 meter. Udah gini. Terus
dimasukin ke rumus F ya. Yang ditanyakan gayanya berarti F. B, B kali I kali L. B-nya berapa? B-nya 0,5 Kali I-nya, kali I-nya 10 kali L-nya, 0,25. udah. Gini aja. Hasilnya, satuannya apa? Hasilnya satuannya Newton. 0,5 kali 10, 5. Berarti kan 5 kali 0,25. Berapa itu? Saya kalkulator ini 1,25. 1,25. Oh ya, untuk Newton. kalian besok kalau formatif boleh pakai kalkulator ya? Boleh banget. Jadi nggak apa-apa. Kalau sama Ustazah Yani pakai kalkulator nggak apa-apa. Saya nggak tahu kalau keputusan dengan yang lain gimana ya. Tapi kalau sama Ustazah Yani nggak apa-apa. Karena Ustazah Yani pengennya kalian itu ngerti ini tuh rumus apa, ini tuh ini apa gitu. Kalau masalah ngitung-ngitung kan matematika ya, bukan di IPA ya gitu. Jadi ada kalanya nanti di bab-bab yang lain, tapi kalau udah habis ya babnya, itu nanti diminta untuk menghitung manual. Tapi untuk khusus di bagian kemagnetan ini, Ustazah maunya nggak apa-apa kalian pakai kalkulator gitu ya. Jadi nggak dosa kalau besok kalian formatif pakai kalkulator gitu ya. Udah. Nah, karena ini sudah transformatornya udah, kita lanjut ke trafo. Trafo, masih ingat di sini trafo? Kena liburan lupa semua Ustazah gitu ya. Trafo itu gini bentukannya. Ya, alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Bukan. Jadi trafo itu kayak alat kadang tuh ada ya, tegangannya bisa dinaikin, bisa diturunin. Nah, yang naikkan sama menurunkan itu ya si trafo ini. Gitu. Nah, tapi trafo ini nanti dihubungkan sama si saklar, sama si lampu gitu. Tuh ya. Oke, di sini sebelum kita bahas trafo ada berapa macam? 2. Yaitu trafo step up sama trafo step down. Namanya up berarti pasti dia adalah trafo yang bagian naik. Kalau step down berarti trafo yang bagian Turun. Jadi ada dua macam seperti itu. Kapan dia dinyatakan naik, kapan dia dinyatakan turun, itu ketika kayak gini, jumlah lilitan sekunder dia lebih sedikit gitu, atau lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Nah ini pokoknya bisa nanti kalian baca-baca sendiri untuk menentukan trafo step up dan trafo step down. Apakah nanti kita disuruh menentukan itu termasuk step up atau step down? Tidak ya. Jadi cukup nanti kalian bisa menerapkan ke dalam rumus. Gitu aja untuk di anak SMP ya nak ya. Jadi oh ini termasuk step up apa step down ya? Gitu. Kalian nggak perlu menghafal ini semua. Gitu. Tapi sebatas tahu gitu aja untuk anak SMP. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Nanti kita balik lagi ke sini. Nah, tapi kita bahas rumusnya dulu. Ini sebenarnya dua rumus tapi dijadikan satu ya. Di sini rumus ke-1 ya, di sini rumus ke-2. Gitu. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, Muhammad, bahwa trafo itu nanti dikaitkannya sama si lampu, di sini sama cetekan. Apa sih namanya? Stop saklar ya. Yang nyala sama mati itu gitu. Jadi si transformator tuh ada di dalamnya, gitu ya. Nah, di sini masukkan kumparan itu yang masuk gitu ya dari sumber. Di sini ada VP ini sumber. Jadi di sini misal sumber listrik ya, sumber listrik bisa dari PLN, bisa dari misalkan mau pakai baterai juga boleh. Tapi baterai itu termasuk sumber listrik kan? Sumbernya kan dia, sumber tegangannya gitu. Jadi bisa di sini. Yang kalian ciri-cirinya kan di sini ada yang primer sama sekunder kan. Intinya yang dekat sama si sumber listrik atau tegangan listrik dia pasti yang apa? Primer. Yang dekat sama hambatan kayak lampu, kayak kulkas, kayak kipas angin gitu-gitu. Misalkan di sini taruh sini, berarti itu pasti yang
sekunder. Sekunder. Itu aja bedainnya. Ya. Jadi kalau yang dekat sama sumber tegangan, sama baterai atau sama ini listriknya PLN, yang dia dekat, itu pasti dia yang primer. Kalau yang jauh maksudnya yang satunya, yang bagian lainnya, yang dekat sama hambatan-hambatan kayak gini, itu berarti dia yang sekunder. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Oke, kita bahas N itu apa, Bisa, P itu apa, habis itu I itu apa. N itu adalah jumlah lilitan. Kalian lihat kan di sini yang lilitan ini? Nah, jumlah lilitannya itu NP. Kalau NS berarti jumlah lilitan yang sekunder. Kalau P berarti primer. Udah, kalau V itu tegangan, I-nya itu arus. Gitu doang. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba ini? Dulu Pasya sama Azam yang mengerjakan ini. Masih ingat sama soalnya? Mari kita kerjakan masih sama-sama dulu. us. Ya. Perbandingan jumlah lilitan kumparan. Ingat kalau lihat soal jangan mikir bingungnya dulu ya. Tapi dibaca dulu soalnya, terus ditulis apa ya kira-kira yang diketahui. Gitu ya nak ya, biasakan seperti itu biar besok kalian nggak kagetan, nggak gupuan gitu ya. Kalau udah gupu pasti udah ngeblank. Nih ya, perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder sebuah trafo adalah 2:5. Jumlah lilitan tadi apa ya? N ya. NP. Itu N. Kalau primer dia P, kalau sekunder dia S gitu ya. Di sini ya, NP per NS sama dengan VP per VS gitu kan rumusnya ya. Nah, di sini udah diketahui apa, Nak? Di soal. NP sama NS. Ya, di sini ya, jumlah lilitan itu N. Jadi jumlah lilitan kumparan primer banding sekunder itu berarti 2:5. 2/5. Udah gini doang. Sama dengan lagi apa? Jika trafo tersebut dihubungkan dengan sumber arus listrik bolak-balik 220 volt, yang tadi dekat sama sumber listrik namanya apa? Primer apa sekunder? Primer. Berarti di sini VP Primer. atau VS? VP. VP VP. ya. VP-nya berapa ini? 220 220. dibagi sama ini tegangan VS. sekundernya yang ditanyain. Cara ngerjakannya gimana ini? Dikalikan silang itu. Pakai warna yang lain. Dikalikan silang begini, jadinya bagaimana, Nak? 2 VS sama dengan 220 kali A. Ya. 1100. Jadi di sini dikalikan silang, maka menjadi 2 kali VS menjadi VS Sama dengan sama 1100. dengan 220 kali 5. Ini. Maka 220 kali 5 berapa? 1100. 1100. 2 VS. Maka VS-nya menjadi 1100 1100 dibagi per 2. 2. Hasilnya VS-nya berapa? 1000 bagi 2, 500. 100 bagi 2, 50. Jadi 550. satuannya apa ya? Volt. Volt. Bisa? Bisa? Nah, yang kedua ini kita ditanyainnya I gini ya. Kuat arus sekunder jika kuat arus primer segini. Kita diminta kuat arus sekunder. Kita bisa pakai VP per VS atau NP per NS. Itu terserah. Kalian mau pakai yang mana juga boleh. Tapi di sini Ustazah Yani mau pakai VP aja. Ya, jadi taruh di mana enaknya? Dihapus aja ya ini. Guys. Biar muat. Oke. Berarti di sini VP per VS sama dengan IS per IP. Ingat kalau I itu dibalik. Yang sekunder itu di atas,
yang primer itu di bawah. Itu ya semuanya yang ada di rumah. Kalau rumusnya itu loh, ya. Kalau yang lain ini kan P-nya di atas semua ya. S-nya di bawah semua. Tapi kalau ini S-nya di atas, P-nya yang di bawah gitu. Oke? Sudah tinggal dimasukin aja. Tadi PP-nya berapa? P primernya 220 per 550 sama dengan IS per IP. Di sini ditanyain kuat arus sekunder, berarti IS per IP-nya berapa ini? 400 miliampere. Ampere. Miliampere dijadikan ampere dulu. 0,4. 0,4. Habis ini gimana? Dikalikan silang. Silang. Ketemu IS-nya berapa? Ini IS ya. Bisa ya nak ya, tinggal ngitung aja. Oke, sudah ingat transformator? Ingat, Us. Ingat ya semuanya yang di kelas dan di rumah? Ingat, Saudara. Kalau bingung, bilang bingung karena besok udah formatif ya. Kalau masih bingung atau mau diulangi di part yang mana, bilang ya nak ya. Jadi biar besok nilainya bagus semua. Kalian seneng nggak sih kalau remedi? Seneng nggak? Yang di rumah seneng nggak kalau remedi? Ini udah beda, ini yang tadi, yang soal pertama yang A. Terus saya hapus, yang bawah ini yang B. Gitu. Jadi kalau remedi itu kalian pasti nggak seneng kan? Karena nilainya nggak kurang bagus. Terus habis itu kalau remedi mentok-mentok 83 gitu ya. Nggak bisa, nilainya 100 beneran. Nah, saya pun nggak seneng kalau nilai kalian kurang oke gitu ya. Karena kalau kurang oke ya gimana? Sudah berusaha maksimal. Gitu. Perlu ditambah lagi soal transformator? Nyoba sekali lagi atau sudah cukup? Jamnya kita sampai jam berapa sih? Sampai jam hari ini Rebo ya? Kamis. Sampai jam 10 pas. Berarti masih ada waktu setengah jam. Gimana yang di rumah perlu diulang? Ulang yang apa? Pengertian yang mana, Lutfi? Ini. NP itu apa gitu, tah? Oke. NP, N itu kan jumlah ya. Jadi NP itu jumlah lilitan primer. NS itu jumlah lilitan sekunder. Itu kalau V itu adalah tegangan. I itu kuat arus. Udah. Ada lagi yang di rumah atau yang di sekolah mau diulang yang mana? Boleh? Udah jelas semuanya? Jelas apa belas? Yang mana yang mau diulang? Boleh kok. Yang soal ini, diulang lagi. Oke, kita hapus dulu. Kita ulang lagi. Ini kalau kalian udah nggak minta diulang, udah selesai loh pelajarannya. Tinggal siap-siap aja untuk formatif besok. Gitu. Oke, dengarkan baik-baik biar paham benar. Ya. Kalau ada soal, apa yang perlu kalian lakukan? Dibaca, dicari yang diketahui, jangan bingung dulu ya. Kalau lihat soal kayak gini, aduh apa itu gitu kan pasti. Nah, ini iniin dulu, dipikir aja dulu yang diketahui apa. Oke. Perbandingan jumlah lilitan. Sebelumnya kalian udah paham kan? Ini lambang-lambang ini udah paham kan semuanya? Sudah? Sudah. N itu apa, V itu apa, I itu apa, udah ngerti? Belum? N itu jumlah lilitan yang ini. Ya, yang ini tuh.
N itu jumlah lilitan. Kalau P itu primer, S itu sekunder. Kalau V itu adalah tegangan, ya. Satuannya volt. Nih. Habis itu kalau I itu kuat arus, S itu sekunder, P itu primer. Udah semuanya? Sudah? Oke. Kita kembali lagi ke soal. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer, berarti kalau jumlah lilitan tadi apa lambangnya? N ya. N. N P apa S ya? Ini primer berarti P. Kalau S berarti sekunder. Sekunder. Oke, kita tulis rumusnya. NP per NS sama dengan VP per VS. Itu kan rumusnya tadi ya. Oke, NP-nya per NS di sini jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder berapa? 2:5. Sama dengan VP per VS. Berarti VP di sini dihubungkan dengan sumber arus listrik 220 volt. Yang dekat sama sumber arus tadi, itu yang primer apa sekunder yang dekat sama sumber arus ini? Primer. Primer ya. Jadi di sini primer gitu. VP-nya berapa, Nak? 220. Dibagi dengan ini pertanyaan pertama, tentukan tegangan sekunder. Berarti VS tegangannya V, S-nya sekunder. Udah. Setelah nyampe sini dikemanain, Kiki? Dikalikan silang aja. Ya. Jadi kalau udah nyampe sini tinggal dikalikan silang aja. Udah. Kayak 2 berarti dikalikan sama 2 sama siapa? Dikalikan silangnya. VS. Jadi 2 VS sama dengan ini 5 sama si 220 karena dikalikan silang ya. 220 dikali 5. Sudah? Maka di sini udah 2 VS sama dengan 220 kali 5 berapa? 1100. 100. Loh, ini soal yang tadi. Iya kan minta diulang tadi yang di kelas. Oh. Oke, sudah ya. Berarti di sini 2 VS. VS sama dengan 1100 dibagi 2. Sehingga ketemu VS-nya berapa? 1100 bagi 2. 550. Satuannya V berarti volt. Gitu. Paham? Ini untuk menentukan soal yang pertama. Nah, soal yang kedua ditanyakan kuat arus sekunder. Gimana caranya? Kita boleh kan tadi di sini ada 3 kan rumusnya yang ini. Ini ya, ada 3 kan? Kamu mau pakai NP sama IS boleh, mau pakai VP sama IS juga boleh, karena semuanya sama gitu. Nah, di sini misalkan kita coba pakai VP per VS sama dengan IS per IP, gitu ya. Oke, kita hapus dulu biar nggak bingung. Tadi 220 sama 550 ya, VP VS-nya. Oke, berarti kita pakai VP per VS sama dengan IS per IP. Ingat, yang di sini mau N mau V, P-nya di atas. Kalau I, P-nya di bawah. Ya, yang I doang yang beda. Yang lainnya sama. NP, P-nya di atas, VP, VP-nya di atas. Kalau IP, IP itu di bawah. Gitu ya. Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Yang diketahui apa tadi? VP-nya berapa tadi? 220 per VS-nya yang kita kerjakan tadi 550. Gini kan? Oke, yang B yang ditanyakan apa? Kuat arus sekunder. Jika kuat arus primernya 400 miliampere gitu. Berarti di sini IP-nya kuat arus primer sama dengan 400 miliampere. Untuk dijadikan ke ampere dibagi berapa?
Kayak milimeter ke sentimeter atau meter gitu. Dibagi 1000. Jadi kan kayak tangga gini toh. Dibagi Meter, 1000. desimeter, mili sentimeter, ya. milimeter gitu. Kalau ampere pun sama aja, kayak gini. Ampere, desiampere, sentiampere, miliampere gitu. Jadi kalau kalian mau dari miliampere ke ampere berarti naik berapa, Nak? 1, 2, 3. Berarti 400 dibagi 1000. Berapa? 0,4. 0,4 4. kan? Ya. Jadi di sini ampere. Oke. Di sini IP-nya sudah kita bisa mencari kuat arus sekunder. Oke. IS sama dengan IP-nya berapa ini, Nak? 0,4. Oke. Setelah ini diapain berarti? Kali silang gitu. 550 dikali sama IS sama dengan 220 dikali 0,4. 4. Gitu. 550 IS sama dengan 220 kali 0,4 berapa? 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 88 Gini, kayaknya. IS sama dengan 88 dibagi 550 sama dengan 0, berapa itu? 0,16. Satuannya I apa? Kuat arus. Volt. Kuat arus. Kuat arus. Ampere. Volt. Ampere ya. Kuat. Oh, masa lupa sih semuanya. Kuat arus itu ampere. Ya, kalau medan magnet tadi B, satuannya Tesla. Gitu. Bisa ya? Kalau kalian ngedengerin pasti bisa kok. Iya, Mujahid. Enggak harus bisa. Oh, bisa ya. Oke. Nih, efisiensi trafo. Ini tinggal dimasukin aja terus dikalikan 100 gitu. Sudah. Sama V itu adalah si tegangan, I itu kuat arus gitu. Mau coba? Kita coba dulu. Itu juga masuk besok tak ujian. Saya lupa sih, tapi dipelajari aja. Oh iya. Ini kebalik ya rumusnya. Efisiensi trafo di buku rumusnya gimana? Di bagian belakang. Di buku tulisannya N sama dengan PS per PP kali 100%. Oh gitu. PS per VP kali 100%. Gini Mujahid. Iya. Iya, karena ini sama-sama IS, jadi dicoret. Jadi tinggal VS per VP kali 100. Benar nggak sih Ustaz? Salah. Iya, di buku udah pasti benar. Saya lupa nggak bawa buku soalnya. Ini dibaca soalnya, sebuah trafo penurun tegangan dihubungkan dengan sumber tegangan 6000 volt. Jika arus listrik yang mengalir 5 ampere dan daya listriknya 27.000 watt, tentukan efisiensi trafo. Gimana ini cara ngerjakannya? 6.000 volt itu yang VP ya, Us? Oh, ini yang dihubungkan sama daya. Saya pinjam dulu ya. Sedeni. Ya, Transformator sama trafo sama kan ya? sama. Oh, Kok nggak muncul, guys?
Nah, kita lihat di buku halaman 199 ya, di sini cara mengerjakan soal efisiensi trafo. Gitu. Kita tulis dulu semua yang diketahui. Oke. Sebelum ke rumusnya. Apa aja ini berarti sumber tegangan berarti apa, Nak? VP PP sama dengan sama dengan 6000 volt. terus habis itu Kok ada IP? IP Kok ada IP sih? ada dong. IP sama dengan 5 ampere. Habis itu PS 27.000 W. di sini daya listrik ya. Daya listrik berarti P. P. Di sini ada P-nya berapa? 27.000 watt. watt. Nah, rumusnya sama kayak di buku. Efisiensi trafo sama dengan PS per PP kali 100%. Di sini PS ya, karena sekunder. Nih, lihat pada kumparan sekunder. Daya sekunder. Oke? Nah, PS-nya udah tahu belum di sini? 27.000. Udah 27.000. 27.000 dibagi PP. PP-nya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Belum Nggak diketahui. ada. Nah, P itu kan rumusnya P sama dengan P kali I. Ingat nggak segitiga ini nih? PVI. Ingat? Oh, ini yang Di mana? sini PP kali IP. Ya. Jadi 27.000 dibagi 6.000 kali 6.000 kali 5. jadi 27.000 dibagi 30.000. Ini. Hasilnya berapa, Nak? 0,9. Berarti di sini kalau Ustazah hapus dulu, taruh sini, menjadi sama dengan 0,9 gini ya. Dan Ini iya. dikali 100%, jangan lupa nih rumusnya ya. Iya. Dikali 100%. Hasilnya berapa berarti? 90%. 90%. Udah, efisiensi trafo sama dengan 90%. Gitu. Berarti Bingung? kalau mencari apa energi daya primernya itu dari P tegangan dikali I. primer sama I. Oh iya. Jadi tadi kan rumusnya gini kan. P sama dengan VI gitu kan. Kalau misalkan nanti di soal yang tidak diketahui justru yang sekunder gitu ya, maka yang dicari ya VS sama IS untuk mencari PS gitu. Kalau P primer, maka ya udah berarti V primer VP, sama I primer. IP. Gitu. Oh iya Gimana? iya. Bisa? Us, kalau P itu apa, Us? Kan di sini Apa? ada PS. P. P itu daya. Di buku kalian halaman 199. Di situ ada daya sekunder sama primer. Kalau daya tuh satuannya watt ya. Ini W, watt. Oke? Sudah? Cukup panjang yang kita bahas hari ini, review seluruh materi. Masih ada sisa 10 menit, kita gunakan buat absen dulu. Oke? Saya belum stop share. Ada yang tidak hadir hari ini, siapa? Saya panggil satu-satu aja ya. Siapa ya namanya? DKM. Oke, Fauzi. Fauzi ada? Kecil sudah. Oh
nggak akan nyalain kamera? Kenapa Fauzi? Oke, Fauzi udah paham ya semuanya tadi? Lumayan sudah. Lumayan ya, alhamdulillah. Azam masih belum ada. Izin ya. Baru tadi saya lihat Azam. Ini join. Oh iya ada ini Azam. Kamu lagi di mana Azam? Oke, Sada. Mohon maaf, Sada. Saya agak kurang enak badan, Sada. Oke, GWS ya. Oke, Rama, Sada. Terima kasih, Sada. Hadir. Allah Azam. GWS itu get well soon ya. Bukan get wedding soon, bukan ya Zam. Jadi get well soon. Oke. Rama ada? Ada, Us. Oke. Terus Mujahid, Hadir sudah. Halim. Halim mana ya? Hadir, Sada. Gimana Halim? Sepanjang yang tadi bisa dipahami? Kok kamu diem aja dari tadi? Agak, Sada. Ketawa-ketawa mulu. Oke, Ahnaf. Hadir, Us. Ahnaf bisa ya tadi yang sudah jelasin? Paham, Us. Oke. Rio, Iya, Us. Rio paham? Iya. Paham. Oke, Pas, siapa nih? Ramzi ya? Alif Ramzi itu Ramzi ya? Hadir, Sada. Ramzi, bisa Ramzi? Insya Allah, Sada. Arfa bisa? Oh, nggak ada suaranya. Siapa Arfa? Mic-nya nggak bisa ya? Sudah ada, Halo? Oke, bisa dipahami tadi Arfa? Bisa? Insya Allah, Sada. Oke. Pasha, Iya, bisa Pasha tadi? Insya Allah bisa, Sada. Bisa apa pusing? Oh, bisa, Irfan? Sada. Irfan kamu bisa? Magnetnya bisa, trafo. Nanti saya review lagi sendiri. Kalau nggak bisa nanti bisa WA aja nggak apa-apa ya semuanya. Iya. Sebelum besok pagi saya udah nggak mau ya ditanya-tanya besok pagi pokoknya udah nggak mau. Ya, pokoknya hari ini. Lukman, Ya, Us. bisa Lukman? Insya Allah bisa, Us. Kok matiin kamera sih? Kenapa? Benar. Kamu lagi rebahan ya? Enggak, Us. Cerita sedikit ya kemarin tuh waktu saya ngajar IPA kelas 8 tuh loh. Mungkin dia tuh lupa kali ya matiin kamera apa gimana. Dia tuh lagi rebahan, kelihatan gulingnya saya. Adalah anak gitu. Gimana Lukman, bisa? Bisa, Us. Insya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Angga, Hadir, Us. bisa Angga? Insya Allah bisa, Us. Ya dari tadi nyaut mulu Angga ya. Hadir. Bisa Abdu.